Cek satu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya kita boleh kembali bertemu di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Saya yakin percaya kita menikmati sukacita yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu persiapkanlah hati kita untuk beribadah dan menyembah Tuhan pada hari ini. Dan dengarkanlah kebenaran firman Tuhan dari Mazmur nomor 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman Kristiani kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa. Di hari pertama minggu ini atas anugerah Tuhan, pemeliharaanmu yang sempurna di atas kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, kami boleh kembali hadir di rumah Tuhan untuk beribadah dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini, mengucap syukur atas semua perkara, peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Karena itu, ya Bapa, layakkanlah umat Tuhan untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Ampunilah kami, ya Bapa, sehingga segala bentuk kehidupan penyembahan kami pada pagi hari ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mentabiskan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya minta kita berdiri kembali. Kita menaikkan pujian yang mengatakan layak dipuji dan disembah. Tuhan
alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan namamu. Hosana, layak dipuji disembah Allah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 70. Kemenangan Iman nomor 70, Aku kasih di Kau tiada bandingan. Aku kasih di Kau Tuhan, tiada
nama Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan anak-anak Tuhan. Yang pertama dari kelompok doa Hosana, yang kedua dari anak-anak sekolah minggu. Saya berikan kesempatan secara berturut-turut. Dipersilakan kepada kelompok Hosana.
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Engkau memberikan kasih yang sudah sempurna untuk kami memelihara anak-anak ini. Karena itu Tuhan, kami mempersembahkan mereka kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan mereka, baik pertumbuhan jasmani mereka maupun pertumbuhan rohani mereka. Berkati kerinduan hati dan cita-cita mereka. Karena itu juga Tuhan, kami serahkan mereka di tangan Tuhan, supaya anak-anak ini terus hidup mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kedua orang tua mereka yang juga mendidik mereka, membina mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu yang sudah memberi pengajaran rohani bagi mereka. Pakai mereka sesuka hati Tuhan, sehingga melalui pelayanan guru-guru sekolah minggu mereka semakin mengenal Tuhan dan semakin teguh di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Pak Gembala kepada hambanya. Saya persilakan. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, Gembala Badan Pengurus Jemaat dan seluruh jemaat GKI Eklesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sejak tanggal 3 sampai tanggal 9 Oktober yang akan datang. Selamat ulang tahun kepada Yosefina Abrina Devi. Selamat ulang tahun kepada Dona Amelia. Selamat ulang tahun kepada Frankie. Selamat ulang tahun kepada Kaisar Gemeli Putra. Selamat ulang tahun kepada Gracia Vanessa. Selamat ulang tahun kepada Orpa Edi. Selamat ulang tahun kepada Pendeta Markus Bilemon. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Wayan Firmata Saputra dan Ibu Marlin Rismaulina Sagala. Firman Tuhan berkata, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah Tuhan, pemeliharaanmu dan berkat-berkatmu yang telah Engkau nyatakan curahkan di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan sepekan yang lalu sampai pada hari ini.
kami boleh menikmati berkat-berkat, kemurahan dan anugerah-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Karena itu hamba membawa umat Tuhan kepada Tuhan pada hari ini, mempertaruhkan semua pergumulan hidup dan permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan umat Tuhan untuk menyampaikan segala doa dan syafaatnya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kiranya Tuhan turut campur tangan, memberkati, melindungi dan menjaga keutuhan bangsa dan negara kami. Kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini yang duduk di lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk melaksanakan roda pemerintahan ini secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kepada semua anak-anak Tuhan yang terlibat langsung dalam sistem pemerintahan, dari pusat sampai ke RT RW, Tuhan mengaruniakan mereka keberanian untuk bekerja berintegritas sesuai dengan imannya. Tuhan minta untuk mempertanggungjawab semua pekerjaan mereka dengan baik dan benar, sehingga pelayanan publik yang mereka lakukan, mereka sungguh dipakai menjadi alat berkat di tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Berdoa untuk aparat TNI, Polri, dan BIN yang senantiasa menjaga keutuhan bangsa ini. Tuhan juga memberikan mereka kemampuan, kebijaksanaan untuk mengambil setiap tindakan, baik tindakan persuasif, tindakan korektif dan preventif. Tuhan memampukan mereka sehingga kebersamaan Kamtipmas Nasional dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan Gereja Kemah Injil Indonesia dari setiap aras yang ada, dari pusat sampai ke pos-pos pembinaan umat. Kami yakin percaya Tuhan mengurapi para pemimpin-pemimpin gereja ini, memampukan mereka untuk melakukan tugas panggilan pelayanan secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan, sehingga oleh anugerah Tuhan, organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia bertumbuh, berkembang, dan berdampak baik secara kualitas maupun secara kuantitas di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang ada di bawah naungan Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan kiranya memberkati hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk dibentuk. Tuhan memberikan mereka kesungguhan, meneguhkan panggilan mereka, sehingga ketika mereka selesai, mereka sungguh dipakai untuk menjadi alat berkat, sehingga roda organisasi Gereja Kemah Injil Indonesia dapat segera dan semakin bertambah di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk program penginjilan yang sedang digalakkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia, baik penginjilan luar negeri maupun penginjilan dalam negeri, program sumasif yang sedang digalakkan. Kami secara khusus berdoa untuk hamba Tuhan, Bapak Filipus Ajang yang dikurui. Tuhan mengurapi pelayanan hamba-Mu pada hari ini. Tuhan memberkati hikmat dan kuasa Allah, sehingga semua yang dilakukan oleh hamba-Mu dipakai untuk menjadi alat berkat, membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di sana. Tuhan memberkati semua media penginjilan yang ada, baik lewat media massa elektronik dan media cetak, penginjilan langsung, penginjilan kontekstual. Tuhan memampukan hamba-hamba Tuhan dan memberkati semua sarana yang ada ini, sehingga dari hari ke hari ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan demikian akan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan semua program yang telah ditetapkan dalam rapat umum jemaat untuk periode kepengurusan BPJ 2021 sampai 2023. Tuhan kiranya turut campur tangan. Ada program pembangunan secara fisik, ada program pelayanan secara rohani. Tuhan turut campur tangan, memberikan kami kemampuan untuk bersinergi, sehingga semua program yang tadi kami putuskan bersama, oleh anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk melaksanakannya secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Berdoa untuk gembala, Tuhan memberkati keluarga gembala, menjadi alat berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa menyerahkan Bapak John Fris Sagala yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa menyerahkan Bapak Rizal dan saudara kami Jarpin. Kami berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah Tuhan
maupun di rumah mereka masing-masing. Kami seia sekata seiman memohon di dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, oleh kuasa bilur-Mu. Mereka dipulihkan, disembuhkan saat ini juga. Terima kasih Bapa. Berdoa menyerahkan anak-anak kami yang dalam pendidikan, dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kiranya hikmat dan kuasa-Mu dinyatakan atas kehidupan dan pendidikan mereka. Sehingga apa yang anak-anak kami cita-citakan, Tuhan memampukan mereka untuk meraihnya. Dan Tuhan memberikan mereka prestasi, baik di dunia pendidikan maupun di dalam pekerjaan. Anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan dan mencari teman hidup, Tuhan kiranya memberikan semuanya sesuai dengan yang Tuhan rencanakan atas kehidupan mereka. Sehingga gereja ini pun akan menikmati dampak dari yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang-orang muda di tempat ini. Ibu-ibu yang sedang mengandung dan keluarga-keluarga yang mengharapkan pertambahan dalam rumah tangga, Tuhan kiranya menghadirkan semuanya, menyatakan kuasa-Mu di atas rencana keluarga, sehingga oleh anugerah Tuhan, pertambahan dalam keluarga ini pun akan menambah sukacita mereka dan bersyukur atas semua karya berkat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga di tempat ini. Berdoa untuk semua usaha pekerjaan umat Tuhan di tempat ini, baik sebagai pekebun peternak yang bertani, karyawan swasta, karyawan lepas, ASN, dan semua tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan atas kehidupan umat Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkatinya. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan atas kehidupan pribadi dan keluarga, berkat Tuhan mengalir dengan melimpah. Sehingga semua kebutuhan keluarga terpenuhi. Nama Tuhan dimuliakan oleh setiap keluarga yang ada. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua aktivitas umat Tuhan sepekan ke depan ini. Kiranya tangan kuat kuasa-Mu yang melindungi dan memberkatinya. Kebenaran firman Tuhan yang sebentar ditaburkan di tengah-tengah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa Allah. Sehingga kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi makanan rohani kami. Ia menguatkan, meneguhkan, dan mengajar kami pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Allah yang sempurna, Tuhan kami Yesus Kristus, akan menyempurnakan segala doa dan permohonan kami pada pagi hari ini. Karena semuanya kami pinta dan peralaskan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan memohon semuanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, Kudus-Kuduslah Tuhan. Jemaat Tuhan, saya dipersilakan untuk berdiri. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan di dalam penyembahan kami dan doa kami pada pagi ini. Saatnya Tuhan Yesus kami mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami semua sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Ajarlah kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan usaha kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang akan mengajarkan kami untuk melakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan Oktober. Dan tidak terasa lagi, tinggal beberapa bulan, kita juga akan merayakan Natal, dan itu kalau kita melihat atau memperhatikannya, terasa hidup kita ini sedikit waktunya. Karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur sampai saat ini kita semua ada di dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya rindu kita membaca ayat ini silih berganti. Saya ayat yang ke-17, Bapak Ibu ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun,
di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32 bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebab sebagaimana Allah telah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam 1 bulan ke depan ini kita membicarakan tentang kehidupan Kristen. Ya, minggu atau bulan yang lalu kita sudah belajar tentang Alkitab sebagai dasar hidup kita, firman Tuhan yang menguatkan kita. Dan dalam bulan ini Bapak Ibu, kita sudah dalam bulan yang lalu kita sudah mendapat pengajaran yang sungguh baik tentang Alkitab. Dan dalam bulan ini kita membicarakan tentang kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam bagian ini Bapak Ibu, kita melihat atau hari ini atau minggu ini kita belajar tentang kehidupan Kristen yang dewasa di dalam Kristus. Kehidupan Kristen yang dewasa di dalam Kristus. Berbicara tentang kehidupan menjadi orang Kristen. Saya sudah yakin dan percaya bahwa jemaat eklesia adalah orang-orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, kita melihat dalam bagian ini bagaimana ciri-ciri kehidupan Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Di dalam ayat yang pertama yang kita lihat, maksud saya ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Yang pertama Bapak Ibu, ciri orang yang dewasa di dalam Kristus adalah mau berubah. Ya. Cirinya adalah mereka mau berubah. Orang yang dewasa adalah orang yang mau berubah. Di dalam konteks ini Bapak Ibu, mereka berubah untuk mengenal Allah yang hidup. Ayat 17 itu, mereka mau mengenal Allah. Yang kedua ayat yang ke-18, mereka juga mau berubah dari pikiran mereka yang tidak mengenal Allah karena kekerasan hati mereka. Dan ayat yang ke-19, dan mereka mau berubah dan menyerahkan hidup, ya, tidak lagi menyerahkan hidup mereka pada hawa nafsu dan segala macam kecemaran. Perubahan yang terjadi yang sangat besar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, berubah ini sangat dibutuhkan di dalam pertumbuhan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Perubahan ini juga yang sangat kita inginkan, ya, berubah. Ada yang orang yang tidak mau berubah Bapak Ibu, dikasih nasihat, dikasih masukan, dikasih pengajaran, baik keras maupun lembek ya gitu ya. Baik yang setengah keras dan setengah lembeknya tidak diterima-terima. Tetap dengan ideologinya, tetap dengan pemahamannya. Sehingga gampang Bapak Ibu, orang yang tidak mau berubah ini adalah orang yang gampang tersinggung. Ya. Gampang tersinggung. Ada masukan seperti ini, kamu yang hebat. Gak ada bicara seperti ini, kamu yang ini, kalian aja dan lain sebagainya. Ini ciri-ciri orang yang tidak mau dewasa. Dia menjadi anak kecil yang tidak mau berubah, ikut saja apa pemahamannya, ideologinya. Jemaat Efesus Bapak Ibu,
di dalam bagian ini. Mereka bangga dengan kekayaan, dengan negaranya yang setia, yang kaya raya. Karena pelabuhan yang sangat besar membuat mereka senang dan enjoy dengan kehidupan mereka sebagai orang-orang Kristen. Tidak lagi mereka sudah tidak memperhitungkan kehidupan rohani mereka. Tidak lagi mereka kembali kepada kasih mereka kepada Tuhan. Tidak lagi mereka mau mengasihi seorang dengan yang lain, yang adalah kepentingan diri sendiri. Mencari kekayaannya sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, karena itu yang Tuhan mau bagi kita dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita berubah untuk memuliakan Tuhan. Barangkali dalam konteks beberapa bulan yang lalu, saya dan kita semua sudah merasakan ibadah di rumah enak sekali gitu ya, secara online. Ya tidak pakai baju rapi, ya mungkin baju kaos kutang gitu ya. Minum kopi sambil mendengar khotbah di sini. Begitu sudah ada waktu untuk bersama-sama di tempat ini, rasa untuk meninggalkan kenyamanan itu sangat sulit Bapak Ibu. Sehingga orang Kristen sampai hari ini, mereka masih ingin untuk ibadah di rumah. Tidak mau untuk melihat perkembangan secara rohani mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, inilah ciri yang pertama. Mereka mau berubah di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-20, yang kita lihat di dalam bagian ini, 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ciri yang kedua adalah mereka atau mau belajar mengenal Kristus. Saya dan kita semua belajar terus mengenal Kristus. Bagaimana kita belajar? Di dalam firman Tuhan, di dalam renungan atau persekutuan. Kita mau belajar. Belajar terus untuk apa? Mengenal kasih yang sesungguhnya dari Tuhan. Ayat 23. Apa tujuannya? Maksud saya ayat 21. Mereka karena kita sudah mendengar Kristus. Ya, karena kita sudah menerima pengajaran. Dan kebenaran yang kita sudah terima itu nyata di dalam Kristus. Ini yang saya sampaikan tadi, kita sudah dewasa Bapak Ibu. Sudah banyak pengajaran tentang rohani, tentang kebaikan, tentang ibadah. Aturan-aturan gereja kita sudah hafal. Aturan-aturan di lingkungan kita sudah kita tahu. Tapi yang terus kita lakukan adalah kita terus mengenalnya. Kita terus memahaminya. Apa tujuannya Bapak Ibu? Supaya kehidupan rohani kita terus dibaharui firman Tuhan. Supaya kehidupan rohani kita dibaharui. Dibuat baru. Ya, dibaharui. Di dalam Tesalonika itu, siapa yang ada di dalam Kristus? Dia adalah ciptaan baru. Baru konteks baru di situ yang biasa kita dengar Bapak Ibu. Barunya bukan temporal. Bukan news seperti Happy New Year. Nah, new itu baru, neos baru juga. New itu baru sementara. Ya, baru sementara seperti tahun baru. Nah, kalau sudah tahun 21 ini berarti bukan baru lagi. Dia pas baru itu pada tanggal 1 Januari 2021. Seperti baju baru juga. Tapi yang dimaksud di sini Bapak Ibu, ada perubahan yang baru di dalam Tuhan itu adalah berubah terus. Berubah ke arah kesempurnaan di dalam Tuhan. Berubah menjadi yang terbaik. Karena itulah tujuannya kita belajar. Supaya kita menjadi manusia-manusia yang dibaharui firman Tuhan. Ayat 24, mengenakan manusia baru di dalam Kristus.
Ayat 25, kita membuang segala dusta dan berkata jujur. Dalam keluarga kita harus jujur. Amin. Dalam pelayanan kita harus jujur. Dimanapun pekerjaan kita harus jujur. Jujur dengan istri, jujur dengan suami, jujur dengan pasangan kita, jujur dengan anak-anak. Kalau kita sudah melakukan ini Bapak Ibu, kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Semakin dewasa. Inilah yang orang Efesus, mereka tidak jujur dengan keluarga mereka. Mereka tidak jujur untuk mengasihi saudara-saudaranya. Mereka tidak jujur dalam pelayanan. Mereka melaksanakan pelayanan itu hanya sebagai formalitas saja. Bukan karena mereka mencintai Tuhan. Kita melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan itu Bapak Ibu, kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Sehingga kita semakin hari semakin diteguhkan oleh Tuhan. Tidak mudah marah. Ya boleh marah kata firman Tuhan ya. Di dalam ayat yang ke-26. Boleh marah. Tapi jangan berbuat dosa. Ya bagaimana modelnya itu? Ya, bagaimana model boleh marah tapi tidak boleh berbuat dosa? Bagaimana marah yang tidak berbuat dosa? Adakah marah yang tidak berbuat dosa? Yang namanya marah ya marahlah gitu ya. Yang ditimbulkan dengan apa Bapak Ibu? Marah itu ditimbulkan dengan emosi, dengan dendam. Sehingga kadangkala ditanyakan anak-anak sekolah minggu gitu ya. Apa perbedaan Yesus marah dengan kita marah? Ya kalau kita berbicara bahwa marah adalah dosa, berarti Yesus orang berdosa dong, karena dia marah di bait suci. Nah tetapi yang kita lihat, Yesus marah, bukan dia dendam. Amin, karena dia mengasihi. Saya marah karena kita benci sekali dan dendam dengan orang itu. Yaitu perbedaannya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah marah. Supaya tidak berbuat dosa. Gitu ya, di dalam ayat ini. Apa maksudnya? Karena kita terus mengajar, belajar tentang Kristus. Ayat 27, tidak memberi kesempatan kepada iblis. Yang ayat yang ke-28, mencukupkan dirinya. Dan yang ayat yang ke-29, tidak berkata kotor. Saudara dikasih Tuhan, ini yang terjadi dalam hidup kita. Dalam pergaulan kita sebagai orang Kristen. Mari kita berbicara yang enak, ya, yang baik kepada sesama kita. Di dalam gereja. Supaya apa Bapak Ibu? Kita terus menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Yang terakhir ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah dan yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa ciri kita yang dewasa di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah mau memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ingin memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti apa kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kita ayat yang ke-31, kita membuang segala kepahitan, sakit hati, dendam, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Kita buang semuanya. Karena hal-hal ini Bapak Ibu membuat Roh Kudus itu berduka melihat kehidupan kita. Oh, ini orang Kristen, KTP-nya Kristen gitu ya. Tapi dalam mulutnya apa? Fitnah. Begitu orang maju dalam pelayanan difitnah. Oh begini tafsirannya. Oh begini dia dan lain sebagainya. Kita atur orang itu sesuai dengan pikiran kita. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-32. Ramah terhadap orang lain. Paulus bilang apa? Penuh kasih mesra.
Ya bukan dengan istri orang atau suami orang gitu ya, mesra-mesraan, bukan itu maksudnya. Kasih mesra antara satu dengan yang lain, keluarga dan keluarga dengan yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita memberi hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberi pengajaran kepada kita, menginsafkan kita akan kebenaran, memberi yang terbaik bagi kita, mengingatkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Ada 3 hal tadi Bapak Ibu yang kita perhatikan pada hari ini. Bagaimana ciri kita, orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama tadi, dia mau berubah. Mau berubah. Yang kedua, dia mau belajar tentang Kristus. Belajar terus tentang Kristus. Apa tujuannya? Supaya dia semakin dewasa. Dan ayat yang ke-30 dan yang ketiga maksud saya adalah dia mau memberi dirinya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar, kami akan melakukan itu di dalam kehidupan kami sebagai orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini. Kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kiranya kami semuanya sudah siap untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam perjamuan ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan sakramen ini kepada Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita dalam perjamuan ini, jika Bapak Ibu jemaat Tuhan yang belum mengambil cawan dan roti, silakan mengambilnya, ada di belakang kita, di belakang gereja ini. Dan kami juga mempersilakan jika ada jemaat yang baru, barangkali Bapak Ibu dari denominasi yang lain dan terbiasa mengikuti perjamuan seperti ini, kami juga mempersilakan kepada Bapak Ibu. Bagi anak-anakku yang belum dibaptis, silakan untuk tidak mengambil bagian dulu sampai waktunya nanti bersama-sama dalam perjamuan ini. Karena itu Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 22 ayat 15 sampai dengan 20, demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita menaikkan pujian. Di dalam
nyanyian kemenangan iman nomor 49. Yang keempat, bawakan kita dari rumah putra, selamat yang percuma. Jemaat Tuhan berdiri, kita mengangkat roti. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sehidangan bersama Engkau pada pagi hari ini. Kami sangat bangga kepada Tuhan atas karya-Mu yang sangat besar, yang menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Dan kami sudah memiliki hidup yang kekal itu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami memperingati karya Tuhan yang begitu ajaib bagi kami pada saat ini. Kami mohon berkat-Mu juga atas kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kami semua dikuatkan Tuhan. Kiranya kami semua diberkati. Kami yang mengalami sakit penyakit disembuhkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita membuka kemenangan iman kita pada nomor 141. Nyanyian kemenangan iman nomor 141. Sekarang ku mau pergi ke masjid, ke maghrib.
Doa persembahan disampaikan oleh Pak Gembala. Kita berdoa. Berkati persembahan yang sudah kami berikan bagi Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat kami maupun di luar jemaat kami. Karena itu kami serahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang memberi persembahannya, maupun yang tidak sempat memberi hari ini, baik persembahan ucapan syukur mereka, baik persembahan perpuluhan hasil mereka, bahkan pemberian-pemberian sukarela yang sudah mereka berikan bagi Tuhan. Kami mohon berkat-Nya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Warta jemaat disampaikan oleh Sekretaris. Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya akan menyampaikan beberapa informasi atau warta jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Gembala, Badan Pengurus Jemaat dan Jemaat GKI Eklesia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Jemaat GKI Eklesia. Ya, hari ini saya melihat beberapa anggota jemaat yang baru dan mohon kiranya Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah tempat ini untuk berdiri di tempat. Ya, kami persilakan untuk di sebelah kiri saya, di belakang saya melihat ada beberapa anggota jemaat yang baru. Silakan mohon berdiri tempat saja. Ya, kita beri tepuk tangan untuk jemaat kita. Apabila Bapak Ibu atau saudari masih berada di Malinau untuk beberapa waktu ke depan, ya kami mengundang untuk dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil pelayanan pada hari ini, serta kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah terlibat dan membantu dalam semua pelayanan. Diucapkan terima kasih juga kepada jemaat yang sudah memberikan perpuluhan dan persembahan syukur untuk mendukung pelayanan di dalam Jemaat GKI Eklesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam keluarga, dan di dalam pelayanannya. Baik, untuk warta minggu ini, yang pertama, minggu ini sudah dilakukan sakramen perjamuan kudus. Berikutnya, minggu depan tanggal 10 Oktober 2021 akan dilakukan aksi dana untuk membantu pelunasan cicilan mobil dinas gereja. Yang ketiga, kunjungan pastoral akan dimulai pada bulan Oktober 2021. Dan yang berikutnya, kami ingatkan kembali kepada jemaat Tuhan bahwa minggu depan, tanggal 10 Oktober 2021, kita akan merayakan atau kita akan melaksanakan perayaan HUT GKI Eklesia. Sekali lagi, minggu depan kita akan merayakan HUT GKI Eklesia. Dan untuk yang mengambil pelayanan pada acara HUT minggu depan, ada perubahan di buletin. Ini
panitia baru memberikan jadwal kepada kami untuk pelayanan minggu depan. Pengkhotbah Pak Gembala, WL Ibu Sri Rahayu Astuti, singer Ibu Dewi Rovita, 2 Ibu Risma Sagala, 3 Ibu Oktorniati. Untuk MC atau protokol Ibu Dewi Rovita. Ya, mohon perhatiannya untuk petugas minggu depan. Kemudian untuk jadwal-jadwal ibadah minggu ini, khusus untuk seksi perkarya dan perkawan hari ini gabungan pukul 16.00 WL Bapak Indra Horin, pembicara Pak Gembala. Acara hari ini acara HUT Perkarya Daerah yang ke-25 tahun. Ya, kami mohon kepada bapak-bapak atau ibu-ibu supaya dapat hadir kita bersama-sama untuk beribadah di tempat ini, di gereja ini jam 16.00. Selanjutnya untuk ibadah doa subuh, Senin besok tanggal 4 bulan 10 2021 pukul 05 atau jam 5 pagi untuk WL dan pembicara Pak Gembala. Selanjutnya untuk kunjungan pastoral. Kunjungan pastoral akan dilaksanakan dalam 1 minggu 2 kali, hari Selasa dan hari Jumat seperti yang ada di buletin. Hari Selasa tanggal 5 bulan 10 2021 keluarga Bapak Saharman. Hari Jumat tanggal 8 bulan 10 2021 Bapak Joni Arang. Ya, untuk jadwal yang lainnya seperti yang ada di buletin. Dan yang terakhir nanti saya memberikan kesempatan kepada Pak Gembala untuk menyampaikan beberapa hal untuk kita ketahui pada pagi hari ini. Demikian informasi atau warta Jumat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya Bapak Ibu, saya hanya kembali menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Jemaat. Yang pertama tentang kunjungan pastoral. Bagi keluarga-keluarga yang akan dilayani oleh gembala, waktu di buletin ini tidak ada. Artinya silakan keluarga yang dikunjungi memberi waktu kepada gembala dan kami akan hadir sesuai dengan waktu yang disepakati oleh keluarga bersama dengan gembala. Tidak harus malam, bisa di kebun, yang penting bisa dijangkau oleh gembala, kami akan tetap melayani Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama tentang pastoral. Silakan keluarga yang dikunjungi berkoordinasi tentang waktu kepada hamba Tuhan. Yang kedua, penegasan tentang HUT GKI Eklesia yang ke-11 tahun minggu depan. Mari kita semua terlibat dalam kehadiran kita di ibadah di gereja. HUT Perkarya, saya sangat berharap semua bapak-bapak hadir sebentar sore di tempat ini. Jangan kita mencari alasan ya, bapak-bapak ini HUT-nya kita. Ibu-ibu pasti kalau kita hadir, hadalah mereka itu hadir ikut kita. Yang ketiga, sehubungan dengan HUT GKI Eklesia, saya berharap kita semua, Bapak Ibu, hari Sabtu yang akan datang, kita membersih sekitar gereja dan lahan yang ada di depan Polsek. Supaya nuansanya tidak terlalu sabat ya. Karena hari-hari saya lewat di situ, kelihatannya lahan kita yang di depan itu ya sudah tinggi-tinggi rumputnya. Perlu kita kerjakan itu mulai pukul 7 pagi hari Sabtu. Kita ada di gereja ini dan sekaligus melanjutkan aktivitas bersama dengan panitia hari-hari besar. Demikian yang saya sampaikan atas perhatian dan kerjasama kita. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini.
Kita akan menyanyikan satu kori mengatakan Allah itu baik. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita berdoa. Sungguh hati kami bersukacita oleh karena lawatan Tuhan kepada kami di dalam ibadah ini, sehingga kami bersemangat, bergairah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami ke depan ini. Karena itu terima kasih untuk semua yang sudah kami lakukan dan semuanya untuk hormat bagi nama Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sepekan lamanya engkau melakukan tugas dan pekerjaanmu masing-masing. Karena itu kiranya Tuhan menjauhkan engkau dari celaka mara bahaya. Dia memberi keberhasilan kepada kita semua di dalam pekerjaan dan usaha kita masing-masing. Tuhan juga memberi yang terbaik dalam keluarga kita. Karena itu bawalah firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Sampaikan itu juga kepada orang-orang yang tidak bersama dengan kita sehingga mereka pun boleh menikmati berkat. Dan saatnya dengan iman kita masing-masing kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal yang agung, kasih yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan melalui Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian, mulai saat ini, Maranatha Yesus Kristus melantik kita sebagai saleh-salehnya. Haleluya, puji Allah.
Amin. Silakan duduk kembali saat teduh masing-masing. Saat teduh selesai dari mimbar pelayanan, kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.